Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perlindungannya pada saat ini kita bisa menghadiri simposium tentang strategi keamanan siber nasional dalam rangka penyusunan regulasi literasi media dan literasi keamanan siber. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin Ibu Bapak melihat gambar yang sangat bagus ini di sini. Ini adalah miniatur dari Gedung Sandi, atau boleh saya katakan tanggal 4 April 1946 ketika Jogja diserang oleh agresi Belanda. Waktu itu unit Sandi Republik Indonesia sudah ada yang bagian daripada Kementerian Pertahanan. Jadi ketika Bung Karno diambil atau ketika itu oleh Belanda, kemudian Pak Dirman bergerilya ke arah Gunung Kidul, kemudian Pak TB Simatupang waktu itu Wakil Menteri Pertahanan mengungsi ke arah Kulon Progo bersama unit Sandi. Jadi unit Sandi itu waktu itu menempati rumah dan sampai sekarang itu ada di sekitar Banaran Kulon Progo yang tetap kita pelihara, kita rawat sebagai salah satu situs untuk bagaimana perjuangan sandiman-sandiman muda waktu itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita juga mempunyai Museum Sandi yang ada di Kota Baru. Jadi kalau Ibu Bapak ke Jogja, jangan lupa untuk mampir di Museum Sandi yang ada di Kota Baru. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk ruang baru atau domain baru di mana dilaksanakan aktivitas manusia secara virtual yang dikenal dengan istilah dunia maya atau ruang siber. Domain siber menjadi sangat strategis karena menghubungkan domain-domain lainnya. Ruang siber sebagai bagian dari lingkungan informasi juga merupakan penggabungan dari individu, organisasi, dan sistem yang mengoleksi, memproses, menyebarkan, dan bertindak atas informasi terkait, serta bergantung pada domain fisik lainnya seperti darat, udara, laut, dan angkasa. Ketergantungan ini terkait dengan struktur ruang siber yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan fisik yang terdiri dari perangkat keras dan infrastruktur teknologi informasi yang berada pada posisi strategis tertentu di darat, laut, udara, dan ruang angkasa. Di ruang angkasa maksudnya ini satelit yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, penyebaran, dan pengolahan informasi pada ruang siber. Termasuk di dalamnya adalah untuk menghubungkan dan memindahkan data antar komponen-komponen dalam jaringan. Contoh dari lapisan fisik ini adalah peralatan komputer, sarana penyimpanan data, peralatan jaringan internet, dan kabel, dan lain-lain. Lapisan fisik menjadi instrumen penting dalam pengoperasian ruang siber karena digunakan untuk penentuan lokasi geografis dan wilayah hukum dari ruang siber. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya lapisan kedua adalah lapisan jaringan logika yang berkaitan antara satu jaringan dengan jaringan lainnya dalam sebuah kode pemrograman komputer untuk mengoperasikan, menukar, memproses data. Jaringan logika pada ruang siber sering disebut sebagai perangkat lunak, software yang terkoneksi dengan perangkat keras, hardware. Kemudian yang ketiga adalah lapisan sosial dengan pertimbangan perspektif konektif. Misalnya nilai dan pemikiran. Lapisan sosial terdiri dari komponen persona dan komponen cyber persona. Komponen persona terdiri dari orang nyata dengan identitas positif, sedangkan komponen cyber persona mempresentasikan identitas logis, misalnya alamat email dan nomor telepon seseorang. Sebagai dunia atau domain baru, ruang siber menyimpan potensi dan peluang untuk mensejahterakan manusia, tetapi juga di dalamnya terdapat potensi dan ancaman nyata dengan para pelaku, baik itu stake actor, non-stake actor,
para penjahat maupun para hacker dan dengan motivasi, target, serta metode yang bermacam-macam. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sekilas seperti yang kita lihat di slide ini adalah ruang siber Indonesia, di mana kita mengetahui bahwa kita membangun infrastruktur palaparing, ya, kita memiliki sampai saat ini 79 data center, kabel laut 35.000 kilometer, kabel daratan 21.000 kilometer, kemudian BTS hampir 4.100 tower yang dibangun. Inilah infrastruktur yang membangun ruang siber atau Indonesia. Kemudian terhubung dengan, ya, sistem elektronik. Sistem elektronik antara lain adalah smartphone yang kita gunakan. Jadi ketika kita sudah menghidupkan smartphone kita dan kita masuk ke situ, berarti kita berada di ruang siber. Dan banyak tentunya handphone yang sudah ada saat ini dan juga yang juga terlibat di ruang siber itu termasuk ekonomi digital. Kita diperkirakan pada tahun 2020 ini uang yang beredar dalam transaksi ekonomi digital di ruang siber itu sekitar 130 miliar US dollar atau 1.905 triliun rupiah uang yang beredar di situ, yang bertransaksi di situ. Kemudian juga yang ke depan dan sebagian saat ini akan terhubung ke ruang siber adalah yang disebut infrastruktur informasi kritis nasional atau objek vital nasional yang telah menggunakan sistem internet. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, bagaimana kita saat ini mengamankan ruang siber Indonesia kalau kita analogkan darat, laut, dan udara sudah diamankan oleh Bapak-Bapak atau teman-teman dari TNI dan Polri. Siapa yang mengamankan ruang siber ini? Sesuai dengan tadi Bapak yang mewakili Bapak Gubernur sudah menyampaikan, ya, dari Pak Tri disebutkan tujuan para pendiri bangsa ini untuk mendirikan negara ini tertuang dalam tujuan yang ada di pembukaan Undang-Undang 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ada ekonomi digital, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang kita melakukan proses pendidikan melalui virtual, kemudian kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang tentunya ini semua juga ada di ruang siber. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, memang sampai saat ini, ya, kalau kita bayangkan 1945, mungkin belum terbayangkan bahwa akan ada ruang siber ini, karena memang teknologi ketika itu juga memang masih sedemikian rupa, tapi pembukaan itu sudah luar biasa, ya, sudah memprediksi. Jadi pengertian melindungi, ya, yang tadi, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu juga mungkin dulu berpikirnya di darat, laut, dan udara, maupun angkasa mungkin, ya. Tapi sekarang itu dengan adanya ruang siber juga itu bisa diwadahi di pembukaan itu. Jadi luar biasa. Jadi Pancasila, ya, Undang-Undang 45 itu luar biasa dan mungkin yang terbaik. Ada beberapa senior mengatakan, para ahli, Pancasila itu adalah yang terbaik di dunia dan tentu terbaik bagi rakyat Indonesia. Untuk mengamankan itu, Bapak Presiden mengeluarkan Perpres tahun 2017, yaitu membangun atau membentuk ruang Badan Siber dan Sandi Negara yang bertugas mengamankannya. Ruang siber tentu bersama-sama, sama seperti TNI, ada di situ ajas-ajasnya adalah bersifat kesemestaan. Di ruang siber juga sama. Jadi ruang siber harus kita amankan secara bersama-sama, secara semesta. Kemudian apa pasukan yang untuk mengamankan ruang siber Indonesia sampai saat ini, ya, sedang kita bangun yang disebut CISET, ya, yaitu yang berfungsi seperti pasukan yang mengamankan kalau terjadi serangan atau terjadi masalah di infrastruktur siber masing-masing di kementerian, maka tim inilah yang melakukan perbaikan atau katakanlah untuk juga mengantisipasi serangan-serangan siber.
Ini analog tugasnya seperti tentara, tapi ini adalah organik dari kementerian lembaga tersebut di mana sistem elektronik itu ada. Kita sifatnya membangun dan sampai dengan 2024 direncanakan 121 tim pasukan CISERT ini untuk mengamankan siber. Kemudian sampai dengan 2020 ini kita sudah membangun 15 ya, sudah membangun 15 tim CISERT untuk keamanan ruang siber kita. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu saya katakan tadi di ruang siber ini ada kesejahteraan, ada peluang yang cukup besar, tapi di situ juga ada ancaman. Karena apa? Penggunaan teknologi informasi, kemajuan di bidang teknologi informasi itu juga berbanding lurus dengan ancaman, perkembangan ancaman yang ada. Ini yang menjadi tentunya perhatian kita. Secara umum di ruang siber ini boleh dikategorikan ditinjau dari sifatnya, itu serangan, yaitu ada yang bersifat teknis dan bersifat sosial. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ancaman pada ruang siber yang saya jelaskan tadi di atas secara umum didefinisikan sebagai upaya aktif dari pihak tertentu dengan keinginan, tujuan, dan kemampuan untuk menimbulkan kerugian pada pihak yang diserang. Terdapat dua jenis serangan siber, yakni yang bersifat teknikal dan bersifat sosial. Adapun serangan siber yang bersifat teknikal dengan target sistem informasi adalah serangan yang ditujukan untuk menyerang lapisan kedua pada ruang siber, yaitu jaringan logika melalui metode-metode teknis yang intrusif dengan tujuan mendapatkan akses ilegal ke dalam jaringan dan sistem guna menghancurkan, mengubah, mencuri, atau memodifikasi informasi. Badan Siber dan Sandi Negara mendeteksi pada tahun 2020 ini sampai dengan saat ini telah terjadi serangan siber sebanyak lebih dari 423 juta serangan. Ini sampai dengan hari ini, karena kita mempunyai pusat operasi keamanan siber yang ada di Jakarta, itu memonitor setiap detik, setiap saat serangan-serangan dan kemudian dihitung dan dijumlahkan. Jumlah ini lebih banyak, hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah serangan di periode yang sama pada tahun 2019. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ada pun contoh-contoh dari serangan siber yang menargetkan sistem informasi antara lain adalah ini banyak ya, antaranya adalah phishing, web defacement, SQL injection, brute force attack, malware attack, DOS dan DDoS, kemudian man in the middle attack, cross-site scripting, DNS attack, dan lain-lain. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sedangkan serangan siber yang bersifat sosial dengan target social networking atau upaya mempengaruhi, ya, kalau tadi itu bersifat fisikal, sasarannya sekarang adalah bersifat sosial, ya, yang mempengaruhi jiwa, hati, dan pikiran manusia pada atau melalui ruang siber. Erat kaitannya dengan peperangan politik, peperangan informasi, peperangan psikologi, dan propaganda. Target utama dari serangan siber yang bersifat sosial ini adalah lapisan ketiga pada ruang siber, yaitu cara berpikir, sistem kepercayaan, dan sikap tindak dari manusia yang berinteraksi dengan ruang siber. Senjata utama dari serangan siber yang menargetkan social networking adalah informasi. Jadi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sekarang ini dalam peperangan, itu katakanlah peperangan di darat, laut, dan udara, dan antariksa, itu ada alat utama senjatanya. Apakah itu nuklir, apakah itu pesawat tempur, bom, kapal perang, kapal selam, dan sebagainya. Untuk peperangan informasi atau di ruang siber, alat utamanya itu adalah informasi yang telah direkayasa. Mungkin sering kita dengar hoax dan sebagainya. Tapi ketika hoax dan informasi-informasi yang menyesatkan itu disampaikan secara terstruktur dengan target tertentu, dia menjadi sama dengan senjata utama yang bisa melumpuhkan, yang bisa menghancurkan sasaran. Tentunya sekali saya katakan dalam hal ini adalah hati dan pikiran orang yang bisa merubah
ya, hati dan pikiran orang. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, contoh-contoh dari serangan siber. Ini contoh bagaimana ya dengan informasi yang masif, apakah itu berita hoax yang dipercaya, orang bisa merubah emosinya, langsung marah karena mendengar suatu isu atau informasi. Sebenarnya informasi itu belum tentu benar, ya. Dia bisa melakukan seperti yang ada barusan kita lihat di slide, merangsang orang untuk beringas, merangsang orang untuk berbuat sesuatu yang tentu bisa bersifat destruktif. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini adalah contoh ya. Jadi memang sangat berbahaya. Saya memberikan di sini ada beberapa contoh dari serangan siber yang menarget social networking, antara lain hacking sosial kognitif, hacking sosial, kemudian hacking pseudo-sosial, disinformasi, pemalsuan dan pembocoran informasi, protecting pillage of evidence, kemudian identitas palsu, trolling and blaming, kemudian dan lain-lain. Itulah kenapa sebenarnya kita harus melihat jeli terhadap setiap informasi yang kita terima. Jadi jangan terlalu cepat percaya. Apakah ini hoax? Apakah ada tujuan orang mengeluarkannya? Apakah tujuannya ini untuk memecah belah dan sebagainya? Tentu dalam hal ini di ruang siber itu boleh dikatakan setiap saat adalah perang. Karena memang di ruang siber, saya katakan, di ruang siber setiap saat ada serangan. Di mana Pak Jokowi sebenarnya sudah mengingatkan kita tentang hal ini, ya. Kita harus siap, ya, dan siaga menghadapi ancaman kejahatan di ruang siber, termasuk juga bagaimana kita mengamankan data-data kita, dan pada saatnya tertentu kita juga harus siap untuk menghadapi perang siber. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kenapa sangat berbahaya yang bersifat sosial ini? Karena dia memang langsung menyerang ke pusat kekuatan, sasaran. Dalam hal ini untuk Indonesia, pusat Pancasila adalah ideologi dan falsafah kita. Tapi juga dia adalah menjadi pusat kekuatan bangsa Indonesia. Apa artinya pusat kekuatan atau center of gravity? Adalah sesuatu hal yang sangat penting. Makanya kalau di militer, ini bapak-bapak dari Korem ada, harus dilindungi. Jadi misalnya dalam suatu pertempuran tingkat taktis itu posko itu adalah center of gravity-nya, pusat kekuatan, karena di situ ada komandan yang mengendalikan, di situ ada komunikasi yang mengatur semua. Maka biasanya itu menjadi sasaran serangan supaya lumpuh pasukan yang di lapangan, maka center of gravity, pusat kekuatan ini diserang duluan, maka dia selalu dilindungi, termasuk dilindungi dari kemungkinan serangan udara. Itulah pentingnya, itulah yang disebut dengan pusat kekuatan. Bangsa Indonesia, pusat kekuatannya adalah Pancasila, terutama sila ketiga. Di negara-negara di dunia ini tentu mempunyai ciri masing-masing, mempunyai ciri di mana pusat kekuatannya. Dalam grand strategi, katakanlah kenapa sih ada masih negara-negara memegang ideologi tertentu? Kenapa sih sistem pemerintahannya menggunakan masih kerajaan? Walaupun katakanlah sudah dibuat sedemikian rupa. Tapi ada di situ hal yang memang sangat penting yang tidak boleh dirubah, dan itu sangat menentukan kehidupan dari bangsa itu. Contoh, kenapa sih di Malaysia selalu ada yang di Pertuan Agung? Karena yang di Pertuan Agung inilah yang mempersatukan Malaysia, apakah yang ada di Sarawak ataupun di Semenanjung. Demikian juga Thailand. Kenapa raja masih tetap ada di situ? Karena memang dialah pemersatunya. Boleh besok lusa Perdana Menterinya ganti
tapi dia tetap utuh. Inggris dengan ratunya, Jepang dengan kaisarnya. Jadi ini juga harus masing-masing negara memiliki ciri, tidak bisa disama-samakan. Ibu bapak sekalian saya hormati, kenapa saya ingatkan masalah Center of Gravity Indonesia? Pancasila, kemarin Bapak Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan kita semua, supaya benar-benar tidak ada ideologi lain di Republik ini selain ideologi Pancasila. Untuk itulah khususnya para pegawai negeri, tentara, itu disumpah setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu sumpah, tentu sumpahnya pun di atas kitab suci masing-masing ketika dilantik menjadi seorang TNI maupun anggota dari pegawai negeri sipil. Itulah ibu bapak sekalian yang saya hormati, kira-kira ancaman-ancaman yang ada di ruang siber. Tentu seperti kita ketahui sekarang tantanganlah tidaklah mudah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Saatnya kita berada sekarang ini selalu disebut kita berada di era industri generasi keempat atau revolusi industri generasi keempat, ya, yang mengintegrasikan antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi, teknologi yang menjadi unsur utama revolusi industri 4 ini diantaranya adalah Internet of Things, IoT, Big Data, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing atau 3 dimensi printing, cloud computing, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentu di situ perlu adanya cyber security. Dalam implementasi revolusi industri keempat, seluruh perangkat, mesin, sensor, dan sistem teknologi informasi berinteraksi melalui internet. Data dan informasi menjadi aset yang sangat berharga dan rentan terhadap serangan siber. Disinilah keamanan siber berperan penting menjadi pondasi dalam menjaga keamanan dan keterhubungan seluruh sistem. Ibu bapak sekalian yang saya hormati dan peserta simposium dimanapun berada, pondasi keamanan siber itulah yang perlu diperkuat, disinergikan, dioptimalkan agar tingkat ketahanan siber Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ancaman yang bersifat multidimensi seperti yang saya jelaskan di atas, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu maka diperlukan adanya suatu strategi nasional, memberikan kejelasan bahwa Indonesia tidak hanya melihat ancaman di bidang siber dalam lingkup sempit dari aspek teknis, tetapi juga perspektif yang lebih luas. Untuk itu, pada tahun 2020 ini, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai institusi di bidang keamanan siber telah menyusun strategi keamanan siber nasional Republik Indonesia sebagai langkah nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan nasional di ruang siber. Saat ini draft peraturan presiden tentang SK ini sedang dibuat dan itulah tujuan kita melaksanakan simposium ini. Kami juga tetap masih membutuhkan masukan, kemudian juga sekaligus sosialisasi bagaimana nanti strategi ini benar-benar dapat kita operasionalkan. Ibu bapak sekalian dan peserta simposium yang saya hormati, strategi ini disusun sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di masing-masing instansi. Strategi ini disusun selaras dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup, ideologi sebagai falsafah hidup, kultur strategis, dan dasar kekuatan bangsa. Strategi ini terdiri dari 5 komponen, yaitu visi, misi, tujuan, landasan pelaksanaan, dan peran pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lingkungan strategis yang menguntungkan guna mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional di tingkat global maupun perwujudan keamanan siber nasional. Ibu bapak sekalian dan peserta simposium yang saya hormati, visi strategi keamanan siber nasional Republik Indonesia selaras dan mendukung visi pemerintah, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong dengan keamanan
dan ketahanan siber nasional. Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut dibuatlah 4 misi. Antara lain, pertama, misinya adalah untuk melindungi sistem pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur informasi vital nasional, dan melindungi masyarakat dari serangan siber yang menargetkan social networking atau yang saya katakan tadi yang bersifat sosial. Kedua, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inovasi keamanan siber. Misi ketiga adalah membina kekuatan dan kemampuan dalam mengelola keamanan siber Indonesia yang andal dan mampu melindungi Indonesia dan mempunyai daya tangkal. Keempat, memajukan kepentingan keamanan siber nasional Indonesia dan mendukung terciptanya ruang siber yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab di ruang siber global. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, adapun tujuan dari strategi ini adalah terwujudnya keamanan siber nasional dalam rangka mencapai stabilitas keamanan nasional dan meningkatnya perekonomian nasional serta mewujudkan kekuatan dan kapasitas siber. Modalitas mendasar dari kunci keberhasilan untuk dapat menerapkan strategi ini adalah pada landasan pelaksananya secara elaboratif. Landasan pelaksanaan strategi ini terdiri dari 3 antara lain: sistem hukum nasional yang adaptif dan kompatibel terhadap upaya perwujudan keamanan siber nasional, totalitas sumber daya keamanan siber yang kuat dan andal dan bersifat semesta. Kemudian yang ketiga adalah sinergitas antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, dan seluruh stakeholder, baik juga dalam hal ini juga termasuk swasta. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, peserta simposium yang saya hormati. Pada hakikatnya tanggung jawab keamanan siber berada pada seluruh lapisan masyarakat. Strategi keamanan siber nasional negara Republik Indonesia melibatkan para pemangku kepentingan keamanan siber nasional yang disebut dengan Quad Helix, memegang peranan sentral dalam konstruksi dan implementasi strategi ini, karena semua aktivitas yang dijabarkan pada fokus area kerja langsung terhubung dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen dalam Quad Helix. Komponen-komponen tersebut antara lain: pertama, komponen pemerintah. Pemerintah berperan dalam menyelenggarakan keamanan siber dan menjaga kedaulatan siber secara menyeluruh, menyangkut aspek Ipolexos Hankam. Yang kedua adalah pelaku bisnis. Pelaku bisnis berperan dalam memberikan perlindungan terhadap layanan, sistem, dan data informasi, termasuk dalamnya adalah data pribadi pelanggan atau data pribadi perorangan, serta mewujudkan kemandirian teknologi siber. Ketiga adalah akademisi. Kita harapkan akademisi berperan dalam mengembangkan Center of Excellence, penelitian yang berkesinambungan, membangun awareness dan mentalitas ketahanan dalam keamanan siber, serta pengembangan dan juga laboratorium keamanan siber. Dan keempat, dalam hal ini masyarakat komunitas. Masyarakat komunitas berperan dalam turut serta menjaga ruang siber yang sehat dan aman, serta menumbuhkan perilaku bangsa Indonesia dan budaya Indonesia di ruang siber. Yang saya katakan tadi tentu perilaku yang berlandaskan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Tentu nilai-nilai ini sudah sejak dari nenek moyang kita, ya. Nilai-nilai di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ketika, ya kalau saya boleh urutkan, ketika manusia itu ada, pertama kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah kemampuan adaptifnya terhadap lingkungannya, di mana dia berada. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kalau lingkungannya, tentu belahan dunia ini bermacam-macam. Ada yang dingin, ada yang di kutub, ada yang di gurun, ada yang di seperti kita Indonesia di daerah tropis di mana
sebenarnya alam kita beda dengan yang lain, dan itulah yang membentuk karakter hidup dan kehidupan manusia Indonesia. Dari situ muncul kebiasaan, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana dia cara dia untuk mendapatkan nafkah kehidupannya tentu akan berbeda-beda sesuai dengan alam ini. Indonesia tentu secara umum kita adalah petani dan juga adalah yang orang bahari, karena memang lingkungan alam kita seperti itu. Kemudian sebagai daerah tropis, memang itu berdampak terhadap budaya, ya, budaya dan seni adat istiadat kita. Itulah ciri Indonesia. Kemudian masuk, itulah yang menjadi nilai-nilai yang membentuk negara ini, ya, dari awalnya. Kemudian datang lagi nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia kepada bagaimana dia terhadap Tuhan, bagaimana dia terhadap lingkungan ciptaan Tuhan, bagaimana dia berperilaku dengan itu. Ada nilai di situ. Maka tadi nilai-nilai budaya semakin sempurna. Kemudian masuk lagi nilai-nilai dari pemerintahan. Di mana nilai-nilai ini? Tentu saya katakan tadi, kita dasarnya nilai-nilainya adalah Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Itu semakin menyempurnakan untuk menyelaraskan hidup dan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tentu inilah yang juga kita harapkan, ya, dari masyarakat atau dalam hal ini komunitas. Sangat berperan penting dalam hal ini masyarakat untuk keberhasilan dari strategi ini. Keunggulan suatu bangsa pada ruang siber ditentukan oleh kualitas dari formulasi dan implementasi strategi yang disusun masing-masing. Jadi saya katakan tadi, masing-masing negara mempunyai ciri masing-masing. Kemudian juga strateginya pun tidak bisa sama persis dengan negara lain. Tentu ini kita sudah susun, makanya acara ini, simposium ini juga untuk mendapatkan masukan-masukan. Bapak Ibu yang saya hormati, strategi keamanan siber yang kita susun ini memfokuskan pada 7 area kerja yang terdiri dari upaya-upaya aktif sebagai elaborasi dari misi yang saya sebutkan di atas tadi. Adapun 7 fokus area kerja ini adalah tata kelola, manajemen risiko dalam keamanan siber nasional, kesiapsiagaan dan ketahanan, infrastruktur informasi vital nasional, pembangunan kapabilitas dan kapasitas serta peningkatan kewaspadaan, legislasi dan regulasi, kerjasama internasional. Fokus area kerja ini menjadi area dalam upaya implementasi strategi keamanan siber nasional yang dilaksanakan oleh keempat pemangku kepentingan yang kita sebutkan Quad Helix. Ibu bapak hadirin dan peserta simposium yang saya hormati, perlu kita pahami bersama bahwa keamanan siber merupakan faktor pendukung inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sosial. Tantangan dan peluang di ruang siber akan terus berkembang sehingga diperlukan kolaborasi dan inovasi intensif dari setiap elemen yang terlibat di dalamnya. Kolaborasi keamanan siber nasional menjadi kunci utama dalam membangun ruang siber Indonesia yang aman dan kondusif. Acara simposium pada hari ini merupakan bentuk kolaborasi kita bersama dalam rangka mensinergikan seluruh pemangku kepentingan serta pengayaan informasi aktual dalam rangka penyusunan regulasi literasi media dan literasi keamanan siber. Untuk itu saya berharap dalam simposium ini kita semua dapat mengambil manfaat dari paparan para narasumber, dan saya selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para narasumber, tim perumus Perpres tentang tentang strategi ini, seluruh peserta simposium, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan acara ini. Ibu bapak hadirin dan peserta simposium yang saya hormati, baik yang di ruangan ini maupun secara virtual, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan saya kira simposium ini nanti Jogja ini ya sebagai kota perjuangan,
maka perjuangan kita untuk mengamankan ruang siber nasional juga akan kita kumandangkan dari kota Yogyakarta yang sangat kita cintai ini. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk dalam setiap langkah yang kita jalani. Bapak Matun bocahe turu, nandur pari najing ngelih. Matur suwun Bapak Ibu, mugi-mugi sedoyo kepanggih malih.